Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, Encadas jumpa lagi. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Encadas. Ya, sobat RH sekalian, ada hal yang menarik yang mau saya bahas dengan dua pemain veteran ini. Veteran. Satu koordinator KIB dan dua ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional. Oh, anggota sekarang ya? Anggota, karena mendukung Anies diturunkan jadi anggota. Tapi ini hal yang terkait dengan putusan DKPP soal Gibran. Memang putusan DKPP itu soal pelanggaran etik oleh KPU dan kemudian diberikan sanksi etik teguran keras terakhir untuk ketua KPU karena dianggap melanggar etik, yaitu menerima pendaftaran Gibran tanpa prosedur sebagaimana diatur di dalam peraturan mereka sendiri, yaitu seharusnya mereka DKPP menganggap diubah dulu peraturan KPU-nya tentang tata cara pencalonan, karena tata cara pencalonannya masih menyantumkan usia minimal 40 tahun. Jadi putusan MK itu belum diadopsi dalam prosedur teknisnya. Substansinya sudah, tapi prosedur teknisnya akan belum. Bahkan perubahan dilakukan setelah pendaftaran Gibran. Kelihatan betul mau ngejar target karena pendaftaran Gibran dan Prabowo itu pada hari terakhir. Tanggal 25. Tanggal 25 Oktober. Sementara hari pertama 19 Oktober oleh Anies Baswedan. 18 berbareng-bareng sama Ganjar. Iya. Dan kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tanggal di atas 20 Oktober kalau tidak salah ya. Ya. Tapi intinya adalah memang ini suasana yang begitu luar biasa dan tentu putusan DKPP ini bisa dipermasalahkan di Bawaslu nantinya. Biarlah Bawaslu yang kemudian akan menentukan apakah Gibran masih layak untuk bertanding atau tidak, karena substansinya sudah bermasalah, prosedurnya bermasalah juga. Kita tanyakan kepada Bro Habil Marati mood politiknya ya. Kalau hukumnya cukup tanya Refli Harun. Angkatan Negara. Silakan Bro Habil Marati. Keren, Encadas. Ya. Terima kasih Bro Refli. Ya. Malam ini kita meng-exercise apa yang telah menjadi keputusan DKPP tentang penyalahgunaan mekanisme oleh Ketua KPI dan kawan-kawan soal ini kita bicara DKPP mana gelasnya? Iya. Kan? Jadi menurut ya, ini kan kasus DKPP ini kan tidak berdiri sendiri kan, bahwa apa yang diputuskan oleh DKPP kemarin tanggal berapa kemarin, tanggal 2 hari lalu kan, Ya. itu adalah tidak berdiri sendiri, Ya. tapi ini belum berada pada puncak es, pada puncak gunung es. Ya. Masih ada lagi gunung-gunung es yang akan akan mencair, ya, sehingga akan terjadi keseimbangan politik kembali gitu kan, yaitu equilibrium atau new equilibrium, keseimbangan baru. Pertama adalah apa yang terjadi di MK maupun di KPU hari ini maupun di KPU ini adalah akibat tersumbatnya hawa nafsu untuk penundaan pemilu dan jabatan 3 periode, ya kan? Ini adalah menjadi trigger bahwa hawa nafsu 3 periode itu ingin berkuasa menjadi 3 periode ternyata kan tidak disepakati oleh ketua-ketua partai politik. Artinya sejak dini memang sudah ada manusia-manusia yang mencoba untuk menganulir apa yang telah menjadi peraturan atau ketetapan di dalam Undang-Undang 45, yaitu bahwa presiden itu hanya boleh menjabat 2 kali.
berturut-turut. Tapi kan ini dicoba oleh beberapa yang mengaku dirinya sebagai pencinta NKRI, Pancasilais. Tetapi faktanya mereka mengusulkan 3 periode penundaan pemilu, dan itu ternyata gagal semua. Nah, ada apa sesungguhnya percobaan pelanggaran Undang-Undang 45 dalam menjadi presiden 3 periode? Gagal ini ternyata tidak hanya berhenti sama situ kan, masuk kepada wilayah detik-detik pencalonan, mencoba untuk memasukkan putranya, tapi terbatas usia, belum cukup memenuhi syarat dalam peraturan PKPU tentang rekornya 40%, 40 tahun kan, Undang-undang juga. Tapi terbentur ini, maka dia gunakanlah tangan MK untuk mencoba untuk remove aturan ini agar bisa menjadi ada pintu masuk, ada ruang, ada room untuk Gibran layak atau qualified dicalonkan sebagai cawapres. Jadi artinya putusan MK ini saya yakin hanya untuk kepentingan Gibran. Jadi artinya undang-undang menyesuaikan diri dengan kepentingannya Gibran kan, begitu kan. Jadi ini artinya putusan MK ini tidak berlaku secara general, tapi berlaku less spesialis, yaitu hanya untuk Gibran. Nah, kemudian MK meloloskan itu, tetapi ada mekanisme yang dilewati oleh KPU, bahwa sepengetahuan saya bahwa MK itu tidak otomatis berlaku bila itu mereview undang-undang, kan? Itu tidak bisa tiba-tiba berlaku, harus melalui perubahan undang-undang yang diuji kan. Jadi artinya putusan MK dengan undang-undang yang diuji terhadap 65, kalau ini bertentangan dan dikabulkan oleh MK, maka undang-undang tersebut harus direvisi melalui DPR atau lewat Perpu kan, begitu. Nah, ini KPU tidak melakukan hal ini. Dia langsung memberlakukan qualified 40 tahun itu dan sedang menjabat wali kota pemilihan langsung menggunakan MK 90 sebagai undang-undang. Jadi MK 90 kan bukan undang-undang, putusan yang harus diratifikasi melalui perubahan undang di DPR. Nah, ini yang terjadi sekarang. Nah, oleh karena itu dengan keputusan DKPP pada minggu ini itu menunjukkan bahwa sejak dini Gibran itu memang tidak qualified, tidak memenuhi standar requirement untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, ini juga Prabowo juga salah. Jadi Prabowo mengapa menerima sesuatu yang tidak memenuhi syarat requirement? Tidak legal. Oleh karena itu bahwa ini terjadi penyelundupan konstitusi dan penyisipan hukum. Oleh karena itu ini dihentikan, bahwa ada demokrasi yang sedang dijalankan oleh KPU pada hari ini adalah cacat prosedural, ya kan? Di satu dia cacat prosedural, dia juga cacat secara material, ya kan? Nah, di samping dia catat prosedur, catat secara material, dia juga catat secara operasional, ya kan? Di samping catat operasional juga catat secara ideologis, ya kan? Ideologis kita Undang-Undang 45 kan. Nah, oleh karena itu, Bro Refli, ini adalah barang yang tidak layak. Jadi Gibran ini adalah harus didiskualifikasi dari pencalonan calon wakil presiden. Mengapa kalau ini kita biarkan, ini akan menjadi presiden buruk bahwa eranya Jokowi ini yang paling buruk dalam proses demokrasi kita. Jangan sampai ini menjadi pilpres yang paling kotor, paling becek, paling tidak rasional, dan akan menghasilkan presiden pun yang cacat hukum. Nah, kalau ini terjadi dibiarkan, ini saya khawatir ini tidak akan diterima gitu. Nah, oleh karena itu Gibran
harus dengan legowo menyatakan menghormati konstitusi dengan cara mengundurkan diri dari calon wakil presiden Prabowo. Ya. Yang kedua, ini ada alasan karena kita ingin menundukkan konstitusi itu sebagai milik bersama dan harus ditempuh oleh siapapun yang ingin jadi calon wakil presiden dan presiden mengikuti aturan main ini. Jadi bisa dilanggar. Nah, oleh karena itu dengan legowo Gibran ini adalah cawapres yang tidak dikehendaki oleh konstitusi kita. Ya ini bukan soal Gibrannya, ini pandangan politik saya, Bu Rafi. Pandangan politik saya bahwa bila inputnya salah, maka outputnya pun adalah akan cacat. Kan? Yang kedua, hal yang paling penting, kan? Yang kedua, ya. Ya, oke, silakan. Yang kedua, bahwa putusan MK, putusan DKPP hari ini adalah secara material, prosedural menggugurkan putusan MK 90. Karena DKPP juga punya kewenangan untuk menilai tentang prosedural yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh KPU. Dan hari ini tadi dihukum secara etika, pelanggaran etika berat. Etika itu kan harus juga menjadi hukum positif yang tidak tertulis gitu kan. Hukum harus menjadi ditaati juga gitu. Nah, yang kedua, Bro Refli, bahwa tidak mungkin Jokowi itu adalah netral. Kenapa tidak netral? Gibran kan putranya, dia masih menjadi presiden. Mana mungkin Jokowi mau dipermalukan di depan orang banyak dari Indonesia, anaknya tidak terpilih. Nah, jadi artinya bahwa perjalanan Jokowi mencalonkan putranya sebagai cawapresnya Prabowo adalah bertentangan dengan konstitusi. Baik konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi maupun konstitusi yang dikerjakan oleh PKPU juga adalah pelanggaran materi dan substansial. Nah, dengan demikian jangan sampai pasangan nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 hanya melegitimasi hasil Pilpres yang inkonstitusional. Hanya akan melegitimasi capres dan cawapres yang tidak memenuhi standar dokumen konstitusional. Nah, dengan demikian untuk menjaga konstitusi kita, untuk penyehatan demokrasi kita, untuk menghasilkan presiden yang berkapasitas secara kualitas konstitusional, maka dua jalan yang saya tawarkan. Yang pertama, Gibran dengan legowo mengundurkan diri demi bangsa dan negara, demi demokrasi kita, demi politik kita. Toh dia masih muda. Gibran hari ini dia harus menunjukkan bahwa dia seorang negarawan meskipun umurnya masih muda, tapi dia seorang negarawan, memahami konstitusi dan memahami suasana kebatinan seluruh rakyat Indonesia. Kan? Ini penting. Oleh karena itu, Ketua KPU harus melaksanakan putusan DKPP ini, ya kan, untuk segera melakukan penarikan terhadap pencalonan Gibran. Kita tidak usah berdebat panjang-panjang. Ahli hukum boleh bicara ini, ahli politik bicara ini, timnya Gibran bicara ini. Tapi ini adalah kita bicara mengenai adalah kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa itu, Undang-Undang 45 itu Pancasila merah putih di atas segala-galanya. Ya kan?
Selanjutnya bahwa kita KIB ini sebagai penyokong wajib untuk memenangkan pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah melihat fenomena ini ada pemaksaan kehendak. Ya, kalau terjadi pemaksaan kehendak, maka dikhawatirkan hasil pilpres itu akan membuat sesuatu yang chaos. Nah, sebelum chaos, maka Jokowi sebagai presiden harus dengan legowo menyampaikan pada publik bahwa dia tidak akan berbuat mencederai demokrasi yang sedang berjalan ini. Itu pertama. Yang kedua, juga Jokowi harus mau menunjukkan kapasitasnya sebagai negarawan, kapasitasnya sebagai seorang presiden, bahwa dengan sukarela menarik pencalonan Gibran. Ya, silakan. Mungkin dia mau ganti dengan siapa, silakan. Mungkin dia mau ganti dengan yang lain, terserah. Mungkin dia mau ganti dengan siapa, terserah. Yang penting itu sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang PKPU. Kemudian hal yang paling penting, yang paling strategis adalah kita menghindari mengasihkan seorang presiden dan wakil presiden yang lewat melalui saluran konstitusi yang ilegal. Apapun orang mengatakan pada hari ini bahwa pencalonan Gibran itu adalah tidak sah. Ini pandangan politik saya, pengalaman politik saya, wawasan politik saya, bahwa proses prosedural mekanisme yang ditempuh di MK maupun di KPU dan kemarin ini adalah pelanggaran etik. Pelanggaran etik terhadap apa? Terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi maupun terhadap peraturan KPU lainnya. Nah, dengan demikian Bro Refli, ya, kita Indonesia sekarang lebih membutuhkan Anies Rashid Baswedan. Indonesia membutuhkan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Oleh karena itu, jangan memaksakan kehendak. Jangan coba-coba mengalahkan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan cara mencurang. Karena itu dampaknya sangat buruk. Ya kan? KIB sendiri, Bro Refli ya, KIB sendiri menyiapkan 3 peluru akal sehat, yaitu menyiapkan 3 pemikiran. Pemikiran pertama adalah KIB berhasil menjual gagasan perubahan Anies di seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, KIB juga mendukung Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini adalah sebagai salah satunya calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, baru kemudian merekonsiliasi segala sistem menjadi sistem baku dan standar yang berlaku dalam perpolitikan dan demokrasi kita. Ya. Dan yang terakhir, Bu Refli, bahwa ini juga harus Bu Refli penting, bahwa bila pemilu besok ternyata yang menang bukan Anies, saya yakin itu terjadi kecurangan. Ini fakta di lapangan. Kami lihat di lapangan. Tapi namun demikian, ya kan, kami hanya menghimbau kepada Jokowi untuk segera menarik diri dari campur tangan di dalam Pilpres yang akan datang. Biarkan bertarung secara fair, bertarung secara jantan, masing-masing berpegang kepada undang-undang yang benar, dan bertarung secara terbuka bahwa Anies dan Muhaimin Iskandar adalah salah satunya paslon yang tidak menyalahi Undang-Undang Dasar 45 maupun KPU. Kalau Ganjar kan Mahfud kan baru mundur kemarin kan.
Dia baru kemarin, tapi sudah berlangsung. Ya kan? Oleh karena itu, dalam menyikapi pemilu 14 Februari 2024, ini adalah kalau kita lihat dari performance politiknya Anies, maka Anies insya Allah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dan Muhaimin sekarang terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini adalah Anies ini Presiden dan untuk semua rakyat Indonesia. Ya. Dengan demikian kita balik lagi kepada KPU agar KPU segera melaksanakan putusan DKPP. Jangan lihat dia punya putusannya, tapi substansi yang ada di dalam itu, ya kan? Jangan lihat nominal putusannya, tapi nilai intrinsik di dalam keputusan itu, substansi tadi. Ya, saya kira ini Bro Refli, bahwa sekali lagi saya mengatakan, saya sebagai seorang politisi, pendapat saya dengan keputusan DKPP ini, dengan MK itu pelanggaran substansi dan prosedural oleh KPU, Gibran menurut pandangan politik saya adalah tidak sah secara konstitusional dan wajib ditarik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Seperti kata sambutan aja 20 menit. Aduh. Ya, ini teman satu gengnya. Yasin Kara. Mister Yasin Kara, ya. Kita bergeser sedikit dulu. Balik dulu. Udah benar? Balik. Tuh. Oh, Oke. Oke. Udah beberapa kali macam jadi. Paham. Iya. Oke. Agak berdiri sedikit bro, biar tidak tenggelam. Ya, gini ya. Ya. Oke. Ya, memang kita harus pahami bahwa ada prosedur-prosedur hukum ya yang teknis yang barangkali orang awam tidak terlalu paham, tetapi paling tidak kita akan mencoba political standing dulu ya, karena Bro Yasin kan orang PAN, Partai Amanat Nasional, bahkan anggota Mahkamah Partai Politik. Jadi political standingnya apa? Terlepas dari soal prosedur hukumnya ya, karena prosedur hukum itu kan sesuatu yang ya bisa dijalani sesungguhnya, tetapi paling tidak kalau kita bicara etikanya, political standingnya, apakah masih relevan, masih dia pandang baik kalau Gibran masih di sana, sementara substansi bermasalah dengan terbukti putusan MK, dan kalau kita lihat putusan MK sendiri bermasalah karena dissenting opinionnya dari putusan 5 orang, berarti 2 orang mengatakan gubernur sesungguhnya. Jadi yang Gibran itu hanya ditopang oleh 3 orang hakim. Lalu ada putusan Mahkamah Kehormatan dan sekarang ada putusan di KPP yang menyalahkan prosedur dari KPU. Jadi silakan Bro Yasin Kara, kita bicara tentang political standingnya. Jadi kalau kita Bung Refli, terima kasih. Ya. Saya kira percakapan ini sangat penting terkait dengan kepemimpinan bangsa. Ya. Pemilu itu sekali lagi dihadirkan sebagai instrumen demokrasi dalam rangka menghadirkan pemimpin bangsa yang terbaik. Dan untuk menghadirkan pemimpin bangsa yang terbaik dibuat sejumlah tatanan aturan baku yang kemudian tatanan itu seharusnya dipatuhi, diikuti. Kalau kita lihat Tidak hanya diikut tapi dihormati. Karena etikanya di situ ya. Ya, etikanya di situ. Nah, kita lalu kemudian menjadi semakin terpanggil untuk bicarakan ini ketika kualitas yang ditampilkan oleh Gibran di dalam debat misalnya, yang menunjukkan tingkat ketidakdewasaan yang sangat signifikan, yang sangat berbahaya bagi bangsa ke depan jika itu berkelanjutan.
jika dia jadi pemimpin. Jika jadi pemimpin, padahal Walaupun wakil presiden itu bahan syarat, tapi kita tahu kan kalau something happen to presiden, wakil presiden dia akan jadi presiden. Ya. Dia akan jadi presiden. Jadi di depan kita menganga suatu keadaan buruk yang mungkin saja terjadi dalam kepemimpinan bangsa. Ini yang membuat kita prihatin. Betapa tidak siapnya kepemimpinan bangsa ini apabila tidak direvisi. Hasil DKPP, hasil MK merujuk kembali kepada keputusan dissenting opinion misalnya dalam pengambilan keputusan MK pada saat penetapan perubahan batas usia 40 tahun itu menunjukkan bahwa ini ada skenario yang memang disusun sedemikian rupa untuk menampilkan Gibran sebagai wakil presiden. Ya. By design, By design. accident. Bukan betul. Bukan by accident, by design. Dia betul-betul diskenariokan, dibuat sedemikian rupa, menampilkan seakan-akan itu terjadi secara natural, yang sebenarnya adalah tidak. Yang kedua, merubah peraturan perundang-undangan menjelang pemilu, terutama menjelang pendaftaran, itu sesuatu yang sebenarnya sangat tidak etis. Jadi merubahnya saja sudah tidak etis, apalagi ketika sudah mengambil keputusan. Dalam putusannya juga menjadi tidak etis, dan karena itu menjadi wajar keputusan MK itu mengatakan bahwa putusan MK dalam kaitan dengan batas usia dan persyaratan itu adalah putusan yang sangat tidak etis. Kemudian ketika berlanjut kepada pendaftaran, rupanya keputusan MK ini belum diadop di dalam peraturan KPU. Itu jelas pelanggaran, itu tidak lagi bisa dikatakan bahwa ini bisa dimaafkan. Posisi Gibran sebagai wakil presiden yang didaftar tanpa adanya peraturan KPU yang jelas, itu adalah tidak sah. Saya kira standing position yang ada adalah seperti itu. Ini tidak bisa dilihat sebagai problem etik aja. Betul problem etik bahwa dia paksakan itu menerima, tetapi di sisi lain dia melanggar peraturan perundang-undangan, yakni peraturan KPU mengenai batas usia yang seharusnya dipatuhi sendiri oleh KPU yang tidak digunakan di dalam penerimaan Gibran. Bro Yasin ya, kita karena saya orang hukum tata negara ya, dan saya kira pemirsa RH tahu ya, kalau kita lihat memang DKPP secara teoretik ya tidak mungkin mengatakan batal Gibran karena yang dipermasalahkan adalah perilaku KPU. Nah, ada dua poin yang ingin saya sampaikan dan mungkin bisa ditanggapi Bro Yasin. Pertama adalah KPU ini sudah berkali-kali ketuanya melanggar kode etik. Dulu terkait dengan verifikasi partai politik, terkait dengan ya main di pantai, apa kalau nggak salah di mana itu yang sampai subuh gitu, dugaan affair sama seorang wanita anggota ketua umum partai politik, itu kan fatal. Nah ini fatal juga, tapi kok nggak diberhentikan? Jadi kita terlalu sayang dengan pelanggar-pelanggar etik, berharap dia tahu diri, nggak tahu diri juga, nggak, karena dia sedang menikmati posisi itu kan, persoalannya. Dan yang kedua adalah soal Gibran ini memang bisa menjadi senjata untuk mengajukan permohonan ke Bawaslu kalau paslon 1 dan paslon 3 mau, karena prosedur dan substansi itu sama pentingnya. Substansinya sudah bermasalah walaupun post factum, prosedurnya dianggap bermasalah juga, dan ini tidak post factum. Bagaimana Bro Yasin melihat
ini KPU harusnya dipecat dan Bawaslu kalau kita ajukan permohonan harusnya menerima ini sebagai sebuah jalan untuk memang mendiskualifikasi Gibran. Silakan. Saya kira saya setuju dengan pemikiran itu bahwa sudah terjadi ini bukan sekedar pelanggaran etis sebenarnya yang sedang terjadi. Sudah terjadi pelanggaran hukum yang signifikan yang mau tak mau harus disikapi oleh Bawaslu. Kalau bisa kita bersandar kepada otoritas Bawaslu untuk menilai ini dengan baik dan kalau bisa memutuskan bahwa posisi paslon 2 khususnya Gibran adalah tidak eligible, tidak sah dan harus dikeluarkan. Nah soal bahwa kemudian harus digantikan itu kita lihat lagi di dalam peraturan perundang-undangannya apa mungkin kan digantikan atau tidak dalam posisinya sebagai wapres. Tetapi putusan Bawaslu juga sebagai kuasi peradilan ya. Tapi bahwa demi menjaga agar kualitas demokrasi kita ini betul-betul bisa membuat bangsa kita melangkah lebih maju lagi, maka marilah kita sama-sama memperbaiki ini. Bawaslu lebih objektif, lebih bersandar pada peraturan perundang-undangan di dalam menetapkan hal ini. Karena kenapa? Walaupun ini disebut sebagai keputusan etis, tetapi sesungguhnya keputusan etis yang diakibatkan karena pelanggaran undang-undang. Pelanggaran undang-undang itu bertumpuk mulai dari keputusan MK yang seharusnya tidak bersifat peraturan, pembuat peraturan, menjadi pembuat peraturan. Sebenarnya MK itu tidak boleh membuat peraturan. Dia hanya approach-nya negatif, meniadakan atau mungkin pada saat itu jika seandainya yang dilakukan adalah menghilangkan pasal mengenai usia 40 tahun, lebih sedikit keributan. Tapi ketika dikatakan bahwa bersyarat seperti itu, maka dia membuat peraturan. Nah, disitulah persoalan. Yang kedua, lagi-lagi masuk dalam pengambilan keputusan yang berbau nepotisme dan ini sangat buruk. Yang ketiga, ternyata ada kelalaian di dalam mengadop keputusan MK ini. Mungkin karena KPU sendiri melihat sebenarnya keputusan MK ini ada keputusan yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Dan ini kan menjadi payah sekali. Nah, karena itu berangkat dari kesadaran kita mengenai pentingnya kepemimpinan bangsa ke depan ini, di saat kita seharusnya sudah mencapai suatu tingkat demokrasi yang lebih efektif di dalam upaya perbaikan ekonomi, kebudayaan, dan sosial budaya bangsa kita. Ya sudah selayaknya kalau Bawaslu mengambil langkah-langkah yang membuat ini jernih. Dan saya kira yang paling mungkin untuk jernih adalah bahwa pencalonan saudara Gibran pada dasarnya tidak bisa diterima secara etik maupun secara hukum. Saya kira itu persoalan. Oke, jadi final statementnya? Final statementnya adalah sebaiknya saya berharap juga kepada Pak Prabowo agar dengan lebih berjiwa patriotis untuk segera menganulir saja wakilnya itu dan mencari wakil yang baru untuk menetapkan pasangan barunya sesuai dengan prosedur yang itu. Oke, itu sahabat era sekalian dan terima kasih dari Bro Yasin Dara. Sama-sama.
dari Partai Amanat Nasional, The National Mandate Party. Mandated party. Walaupun mandate nggak jelas lagi. Ini sih ya. Dalam pencalonan calon presiden ya, tidak sesuai dengan keinginan konstituen. Terima kasih bro. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Ya, saudara sekalian, saya tambahkan sedikit ya. Jadi biar tidak bingung ya, saudara sekalian. Wah, kalau dari depan ya agak ini. Oh, gimana? Ini. Oh, Oke ya, saudara sekalian, saya tambahkan sedikit ya. Memang awam barangkali menganggap bahwa harusnya Gibran Rakabuming Raka itu didiskualifikasi dengan adanya putusan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya pandangan tersebut, tetapi memang kamarnya yang harusnya berbeda. DKPP itu kamar untuk menentukan apakah seorang KPU, ketua KPU dan anggota lainnya melanggar kode etik atau tidak. Dan dianggap melanggar kode etik karena sudah memperlakukan sebuah prosedur yang keliru. Harusnya menurut putusan DKPP, ketika menerima putusan MK dan pendaftaran Gibran, mereka terlebih dahulu harus mengubah peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan itu tidak dilakukan. Jadi dianggap melanggar prosedur, dan itu ya semacam tindakan yang tidak profesional, unprofessional conduct, dan itu pelanggaran kode etik ya, jadi code of ethic dan code of conduct. Tapi bagaimana kemudian imbasnya terhadap Gibran? Maka sesungguhnya seharusnya ini bisa menjadi bekal untuk mempermasalahkan Gibran di ranah Bawaslu. Kalau mau dipermasalahkan, silakan pasangan 01 dan pasangan 03 mengajukan permohonan sengketa tata usaha negara ya, atas ditetapkannya Gibran Rakabuming dan Prabowo juga sebenarnya sebagai pasangan calon karena dianggap menyalahi prosedur. Dan paslon 1 dan 3 juga bisa membawa substansinya yang juga bermasalah. Jadi yang dibawa putusan bermasalah dan kemudian menggunakan prosedur yang bermasalah pula. Jadi ibarat orang yang ini pencuri ya, yang masuk dari jalan samping. Ada nggak pencuri yang masuk dari jalan depan? Ada. Bukan, itu namanya penipu atau perampok ya. Jadi membawa substansi yang salah, yang keliru, dan kemudian dengan prosedur yang keliru pula. Nah, ini sebenarnya cukup alasan ya untuk membatalkan dalam kasus konkret. Karena putusan MK itu kasus yang abstrak. Jadi putusan MK itu putusan yang tidak hanya berlaku untuk Gibran, tapi itu berlaku umum, erga omnes. Tetapi ini hanya Gibran yang memanfaatkan sebagai satu-satunya calon. Sehingga orang kemudian menganggapnya, wah ini adalah putusan khusus untuk Gibran. Tidak, ini putusan yang sifatnya umum, dan ketika diuji dalam kasus konkret, baik di Bawaslu ataupun nanti di Pengadilan Tata Usaha Negara plus Mahkamah Agung, maka pengadilan tidak harus tunduk dalam putusan MK karena itu sesuatu yang berbeda. Ya, putusan MK itu sudah menjadi sebuah putusan, tetapi ketika mengeksekusinya ternyata menyalahi prosedur, dan ini fatal. Kesalahan prosedur itu fatal, sehingga KPU harusnya diberhentikan. Dan yang kedua, Gibran yang membawa putusan bermasalah dengan prosedur bermasalah harusnya didiskualifikasi. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Ya, saya mengatakan kita harus bersikap adil. Bersikap adilnya itu adalah diberikan kesempatan untuk mengganti pasangan. Sesungguhnya ya, kalau kita mau bersikap adil, walaupun kemudian orang menjadi bertanya bagaimana prosedurnya, karena ini sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Kalau biasanya berhalangan tetap, prosedurnya bagaimana, dan bagaimana kalau diputuskan Bawaslu? Saya tetap berpandangan sebagai kuasi peradilan, dan nanti di peradilan juga di Pengadilan Tata Usaha Negara, mereka berhak membuat sebuah keputusan yang sifatnya dalam kerangka untuk mencari keadilan pemilu atau electoral justice. Jadi
yang namanya pengadilan tidak sepenuhnya harus 100% seperti undang-undang, tapi dia bisa mencari terobosan untuk menghormati hukum dan juga keadilan. Kita tunggu saja apakah ini akan dimanfaatkan oleh pasangan 1 dan 3 atau tidak. Kalau tidak, ya the show must go on, artinya Gibran tetap akan melenggang. Tapi kalau ada permohonan, kita lihat nanti apakah Bawaslu punya keberanian untuk membuat terobosan dengan mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.